Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana kabarnya semua? Semoga kita semua dalam keadaan yang prima, sehat walafiat. Baik, mahasiswa yang berbahagia. Hari ini kita akan lanjutkan materi kajian kita, yaitu usul fikih, yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengantar mata kuliah ini, mendiskusikan bagaimana usul fikih dan fikih itu diperlukan dalam memahami Al-Quranul Karim. Satu syarat penting dalam memahami isi kandungan Al-Quran, terutama dari aspek hukumnya, yaitu keharusan kita memahami usul fikih. Dan nanti pada produknya akan melahirkan fikih. Jadi dari gambaran kemarin kita sudah bisa sesungguhnya membedakan antara usul fikih dan fikih. Tetapi hari ini kita akan lebih fokus kepada pengertian usul fikih. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar usul fikih, objek kajiannya, dan pentingnya dalam pemahaman hukum Islam. Oke, ada yang bertanya, ini apa hubungannya dengan pohon ini? Ya, oke, kita akan lihat. Nah, pemahaman usul fikih nanti kita akan kaitkan dengan ilustrasi pohon. Tidak ada yang meragukan kalau ini adalah pohon, ya. Ini bukan gedung fakultas, ya. Apalagi ini bukan binatang, ini bukan sapi, ini bukan kambing dan seterusnya. Atau ada yang punya perspektif yang berbeda? Saya kira tidak. Ini adalah pohon. Pohon itu terbagi dua bagian besar, dua bagian penting, yaitu akar dan batang. Ya, ada daun juga, ya. Daun itu kemudian melekat di batang, kan begitu, ya. Ya, jadi kita bagi dua secara garis besar, yaitu akar dan batang. Nah, dalam ilustrasi akar dan batang pohon ini, sesungguhnya yang menjadi akar itu adalah ilmu fikih atau usul fikih. Sementara batangnya adalah fikih itu sendiri, atau dalam bahasa Arab disebut dengan al-fiqh. Maka pemahaman awal kita adalah tidak ada batang yang muncul, apalagi bagian dari batang, ranting, daun, dan buah itu kalau tidak berakar atau tidak berangkat dari akar pohon itu. Nah, akar pohon itu, ya, itu bentuknya apa? Banyak gitu, ya. Jadi berangkai. Ada akar yang besar, ada akar yang kecil-kecil. Nah, tidak berbeda dengan usul. Usul atau asalnya aslun itu memang artinya akar, dasar atau pondasi. Maka kalau kita kaitkan nanti dengan usul fikih, kita pasti memahami bahwa itu yang dimaksudkan adalah akar fikih atau asal munculnya fikih. Nah, fikih yang pekan lalu kita sudah memahami bahwa fikih itu adalah al-fahmu, maka usul fikih maka usul fikih adalah dasar pemahaman, betul. Dasar pemahaman. Karena kita sudah paham fikih adalah pemahaman, sementara
Usul adalah dasar, tidak usul fikih berarti adalah dasar bagus, dasar pemahaman. Nah, coba kita lihat di dalam akar atau usul fikih itu ada sumber dan dalil utama. Jadi sumber dan dalil utama, kemudian ada kaidah-kaidah dia lugawiyah, tasyri'iyah, dan ada dalil-dalil lain. Ya. Nah, atau kita bisa katakan bahwa akar ini kita bisa juga uraikan. Ada akar besarnya yaitu sumber dan dalil-dalil utama fikih. Kemudian yang kedua adalah kaidah-kaidah lugawiyah dan tasyri'iyah. Dan yang ketiga adalah dalil-dalil lainnya yang nanti kita akan lihat. Oke. Nah, akar ini atau usul ini itu untuk melihat dan mengoptimalkan atau menemukan bagaimana operasional kerjanya, bagaimana pemahaman eh, dan penggunaan dalil-dalil utama, dan bagaimana mengoperasionalkan kaidah-kaidah lugawiyah, tasyri'iyah, dan kaidah-kaidah lainnya, itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh seorang mujtahid. Jadi ilustrasinya itu adalah pohon ini harus ditanam, harus ditanam, dirawat. Nah, yang perawat itulah disebut dengan mujtahid. Dia nanti yang bersungguh-sungguh mencari akar, menggali akar itu untuk kemudian menemukan satu batang, satu ranting atau nanti pohon, daun pohon dan seterusnya. Dia akan menggalinya. Nah, jadi cara menggunakan dalil-dalil dan orang-orang yang menggunakannya ini disebut dengan mujtahid. Itu orang yang menggunakan dalil dan menggunakannya itu disebut dengan mujtahid. Nah, maka dari sini bisa kita ambil kesimpulan dalam bentuk matriks ini. Kita bisa lihat bahwa ada perbedaan antara ilmu fikih dan fikih. Yang pertama, dari sisi definisi, ilmu fikih itu adalah pengetahuan tentang dalil-dalil dan kaidah-kaidah fikih, metode penggunaan dalil, dan kompetensi pengguna, yaitu si mujtahid tadi. Sementara fikih itu adalah pengetahuan tentang hukum syara yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang secara rinci tadi. Ya. Jadi fikih diambil dari ilmu fikih, atau al-fiqh diambil daripada usul fikih. Kemudian dari sisi objeknya, objek fikih itu adalah dalil-dalil fikih, metode penggunaan dalil, dan kompetensi pengguna, yaitu mujtahid. Sementara objek fikih itu adalah hukum syara. Hukum syara yang terkait dengan perbuatan mukallaf. Ya, jadi kalau fikih objeknya adalah dalil, metode penggunaan dan kompetensi pengguna, sementara fikih itu adalah hukum syara. Itu sudah hasil dari penggalian terhadap dalil, metode, dan bagaimana kompetensi pengguna dalam mengkaji dalil dan metode tadi itu. Dan yang terakhir adalah dari sisi tujuannya, ilmu fikih itu adalah penerapan dalil dan kaidah fikih dalam formulasi fikih. Sementara fikih bertujuan adalah untuk menerapkan hukum syara oleh mukallaf. Jadi fikih balik lagi tadi adalah sebuah produk sebenarnya. Produk daripada apa yang disebut dengan usul al-fiqh. Nah, kita lihat sekarang di sini. Oke. Ini adalah pohon fikih.
Ini adalah pohon fikih. Kalau tadi adalah akarnya, maka kita sudah sampai ke batangnya. Nah, fikih itu, batang itu, cirinya adalah punya banyak ranting, ya, yang akan ditempati daun, buah, dan seterusnya. Nah, itu memiliki kesamaan dengan fikih. Fikih itu beragam. Nanti jangan kita nanti salah kalau fikih itu seragam. Karena sebab seperti dia batang pohon yang punya banyak ranting, fikih itu juga punya cabang-cabang. Dan secara umum fikih itu dibagi dua, batangnya atau ranting besarnya. Satu fikih ibadah, dua fikih muamalah. Nah, di fikih ibadah itu mencakup taharah, sholat, zakat, saum, haji, dan lainnya. Sementara fikih muamalah itu mencakup fikih ahwal syakhsiyah, hukum keluarga, kemudian al-buyu wal iktisad, fikih jual beli dan ekonomi, kemudian ada fikih jinayah, dan ada fikih siasat. Inilah ranting atau batang pohon dari pohon fikih tadi itu. Oke. Nah, saya kira sampai di sini kita bisa memahami eh, definisi atau pengertian usul fikih, objeknya, sekaligus kita bisa membedakan antara usul fikih dan fikih. Insya Allah kita akan diskusikan nanti dan kita akan lanjutkan materi berikutnya. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.